Sepertiga malam berarti biar lebih khusyuk doang. Lebih khusyuk. Nangis-nangis kita kalau sepertiga malam. Lu bisa begitu nggak? Itu dari a'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Satu hari saya kenal sama rajanya di situ. Ini Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang ngatur semuanya, Allah yang kemudian membuat segala sesuatu. Kebayangin. Justru karena ngomong begini, insya Allah jadi salat istiqoroh kan gitu. Mas Dan, pengen curhat deh. Kenapa? Jadi aku tuh lagi ada yang ngedeketin. Nah, dia sih bilangnya deket sama aku karena dia habis sholat istikharah. Nah, Alim banget dong berarti ya? Alhamdulillah ya. Iya. Nah, terus jawaban istikharahnya dia itu aku katanya di istikharah, berarti itu tandanya aku jodohnya dia. Jodoh dong, kalau setahu aku ya, kalau istikharah itu kayak kita minta jawaban dari Allah. Bisa jadi tuh. Gitu, tapi kalau misalnya 2 orang? Maksudnya 2 orang gimana? Jadi baru 2 harian yang lalu juga ada juga cowok yang bilang dia habis sholat istikharah terus mimpinya aku juga, berarti jodoh aku berarti 2. Berarti 2 cowok alasannya sama istikharah? Iya, istikharahnya 2. Terus aku harus apa? Aku harus sholat istikharah nentuin mereka atau jodoh aku 2? Tapi kalau istikharah kan berarti kan memang petunjuk Allah ya. Oh berarti bisa jadi tuh 2. Hah? Langsung 2? Iya. Keren gak? Takut tapi. Gimana bisa dong? Jadi 2 tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini Ustaz, aduh. Rame-rame apa nih? Si Nasi Ustaz, Ya, ada cowok yang dekatin. Nah katanya dia tuh istikharah dan jawabannya tuh dia. Nah gitu? tapi ini 2 orang Ustaz. Iya, itu gimana tuh Pak Ustaz kalau kayak gitu? Ya, nggak usah kaget juga. Ya, tampang-tampang model kayak dia bisa 100 orang isi gitu ya? Berarti modus ya berarti Ustaz. Boleh jadi modus ya. Bahaya dong Ustaz kalau kayak gitu. Terus Iya. nyikapinnya gimana dong? Sebelum nyikapin kita mesti tahu dulu istikharah itu apa ya. Nanti jangan-jangan semua orang bilang saya istikharah kamu, saya jadi bingung tuh. Jadi modus baru. Modus baru. Sekarang ini banyak banget tuh cowok-cowok deketin cewek itu dengan bawa model Islam itu ya, gitu. modus istikharah ya. Gitu. Waduh. Kelihatan alim kali ya Ustadz ya. Bagus Di juga mata ya. orang tuanya. Kenapa saya dulu nggak ada ide begitu ya? Gini. Istikharah itu ada 2 hal. Ada istikharah talabul khiyar, ada istikharah talabul khair. Jadi yang pertama talabul khiyar itu meminta pilihan. Jadi kita istikharah kepada Allah, ya Allah, ini saya tuh bingung dari pilihan ini tuh. Mau A, mau B, mau sekolah di sini, mau sekolah di situ, mau ini, mau itu, mau jodoh. Ini ada 2 yang istikharahin saya itu meminta pilihan kepada Allah. Yang kedua, talabul khair itu meminta kebaikan kepada Allah. Ya Allah, ini saya mau putusin yang ini ya Allah. Memohon kebaikan atas putusan saya ya Allah. Nah, kalau kita lihat jadi ada 2 perbedaan kan? Yang satu minta ya udah Allah yang milih dah. Yang satu lagi gimana caranya ya gitu kan? Saya pengennya ini minta kebaikan dah dari pilihan saya kan gitu. Kedua-duanya baik tentu. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu setiap hari istikharah. Tiap malam istikharah beliau. Tetapi yang mana? Lebih ke yang kedua. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu selalu memohon kepada Allah bahwa setiap keputusannya, setiap bahkan kejapan matanya itu dalam bimbingan Allah. Nah, jadi kalau kita pahami ayat yang lain ya, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Nasrah tuh. Ya. Kita bersungguh-sungguh di dalam sebuah urusan, tetapi kita memohon segala sesuatunya itu hanya kepada Allah, dibalikin ke Allah. Jadi Allah lah yang punya otoritas, sukses apa enggaknya, bagus apa enggaknya dan lain-lain. Kita mah otoritasnya cuma bisa apa? Bisa usaha. Nah makanya kalau kita pahami istikharah yang keduanya tadi, yang meminta kebaikannya tadilah yang paling tepat. Kita usaha dong milih, betul nggak? Ya masa kita ada 2 yang modusin, udahlah kan nggak mungkin kan? Tapi kita usaha kan, kita klarifikasi, kita tabayun
ini istikharah modus, ini istikharah yang seperti apa? Bisa aja semua orang ngomong istikharah, betul nggak? Iya betul, kan kita nggak tahu. Tanya dulu tuh, dia tahu nggak Istikharah itu apa? Makanya kita kan harus usaha. Iya. Kita harus kemudian melakukan upaya dan kemudian ketika memilih, kita memohon kebaikan tadi. Makanya talabul khair itu meminta kebaikan kepada Allah dengan istikharah itu agar supaya pilihan kita itu menjadi pilihan yang baik. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan. Seperti misalnya para imam misalnya. Kayak Imam Bukhari itu ya. Bukhari itu yang menuliskan hadis ya. Kitab Jami'nya Bukhari itu. Itu selalu sebelum menuliskan hadis itu selalu istikharah. Memohon kebaikan kepada Allah terhadap apa-apa yang kemudian dikerjakannya. Makanya kalau misalnya kita lihat itu ada doa ya. Ini mungkin semua bisa pahami. Doanya Rasulullah tuh keren banget. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli lisani kul hutakilni ila nafsi tarfata'il hadim minan nas. Ya Allah, Kau yang menghidupkan saya ya Allah, Engkau yang ngurusin saya. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Itu perbaiki kehidupanku, perbaiki kehidupan kami. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun. Wah, kan pilihan itu kan ujian. Iya, Jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, makanya istikharah Rasulullah itu itulah talabul khair atau meminta kebaikan terhadap upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu. Berarti bukan dua ya Pak Ustaz? Ada dua, tanya dulu benar. Kayaknya dimodusin aja. Kalau istikharah itu kita misalkan minta petunjuk dari Allah itu dikasih lihat itu dari apa ya Ustaz? Apakah kalau saya kan tahunya mimpi nih Ustaz. Itu dia. Pernah istikharah nggak? Belum Ustaz. Nah, dengar doang Ustaz. Jadinya konon katanya kan gitu. Iya. Konon katanya itu begini, cobain dulu. Kan istikharah itu yang tadi, dua hal tadi. Apa benar semua orang istikharah dikasih mimpi? Ya. Iya. Coba tanya. Nah, Allah akan menunjukkan itu memang ada orang yang kemudian dikasih mimpi. Iya. Tapi ada juga yang nggak mimpi-mimpi. Itu berarti nggak dapat jawabannya Pak Ustaz atau Bukan. harus istikharah? Bukan nggak lagi? dapat jawaban. Tapi permasalahannya jawaban itu yang tadi. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan pilihan. Nah, ketika kita menentukan pilihan dan ternyata pilihan itu kebaikan, itulah istikharahnya. Intinya dipermudah. Itulah dituntun sama Allah bahwa saya tuh pengennya sekolah di luar negeri nih. Udah istikharah dan lain-lain. Nggak bisa-bisa dong, nggak jadilah. Ini nggak jadilah, jadi pandemi lah. Udah datang ke sana tiba-tiba corona, balik lagi misalnya. Berarti istikharahnya jawaban dari Allah bukan yang cocok sekolah di luar negeri. Itu maksudnya. Gitu. Bukan tiba-tiba jadi mimpi. Wah, mimpinya saya jadi sekolah di sini. Enggak, gitu. Karena betapa jarangnya orang yang kemudian dikasih mimpi. Jarang ya Ustaz. Waduh, itu rezeki banget ya kalau dikasih mimpi. Makanya Dan mimpi itu juga belum tentu loh. Iya. Ini ya saya sambung. Mimpi itu terkadang juga satu gangguan atau godaan dari setan. Iya. Iya benar tuh setan. Betul. Karena setan itu bisa masuk ke dalam mimpi dan mengganggu kita. Nah, karenanya jangan mentakwil mimpi gitu. Mengartikan mimpi, mentakwil itu. Mengartikan mimpi sembarangan karena memang para nabi pun, Nabi Yusuf ya alaihissalam yang mempunyai keutamaan untuk mentakwil mimpi. Karena dalam kisahnya kan jelas ya Nabi Yusuf selalu di dalam mimpinya beliau mendapatkan jawaban. Tapi yang lain-lain enggak ya. Yang lain-lain enggak. Jadi Makanya saya artinya mikirnya aneh juga Ustaz. Misalkan kita istikharah nih, misalnya pasangan. Nah kita kan biasanya kalau lagi jatuh cinta tuh kan kebawa Mimpi. apa ya sebelum Karena bunga tidur. Iya, betul. kepikiran. Iya. Terus Di kita bawah alam sadar kan jadinya. mendeskripsikan oke nih jodoh gua gitu. Iya, betul. Kebayang nggak gini? Dia lagi kasmaran, jatuh cinta gitu. Wah, keingetnya si ininya kan, pasangannya ini calon. Tiba-tiba dia nonton film horor, ya. Kemudian dia istikharah. Karena film horornya menakutkan, yang kebawa mimpi yang menakutin dong. Nah, jadi jawaban istikharahnya yang mana? Nah, kan jangan begitu cara mikirnya. Lain gitu. Jadi nggak semuanya kemudian
Mimpi itu sebagai jawaban. Enggak. Dan jangan kemudian terlalu berharap saya nggak mimpi-mimpi berarti Allah nggak kasih jawaban. Bukan itu. Gini. Kalau dalam Al-Quran itu sebutkan ini, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ini takwa aja sama Allah, kata Allah. Kamu bertakwa aja sama Allah, artinya takwa itu kan menjalankan perintah Allah gitu ya. Jangan bikin-bikin dosa, maksiat, lakukan kebaikan-kebaikan, itu takwa maksudnya secara sederhana ya, yang anak-anak muda tak pahami begitulah. Ya, terlalu berat nanti pusing juga gitu. Pokoknya jangan lakuin dosa lah, yang kalian tahu dosa itu jangan lakuin. Yang kalian tahu itu baik, lakukan yang baik-baik. Itu takwa itu. Ya, nah, kalau kalian bertakwa kata Allah, masalah sesulit apapun Allah akan kasih jawabannya. Allah akan kasih jalan keluarnya. Sesulit apapun. Seringkali ya kalau kalian ini, kita ini semuanya, kita punya masalah. Dan kita pusing sebetulnya nyelesainnya gimana. Benar. Tapi selesai juga tuh masalahnya. Iya, Kenapa kok bisa selesai? Tiba-tiba ada orang datang bantuin. Nah, tiba-tiba aja. Tiba-tiba ada ini dibantuin, tiba-tiba selesai. Pertolongan Kenapa gitu itu? Itu pertolongan Allah sebetulnya. Dari kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Berarti harus banyak-banyak berbuat baik. Waryarzuqhu, dan masalah rezeki Allah akan datangkan dari yang kita nggak duga. Gitu. Jadi makanya tadi istikharah itu salah satu bentuk dari ketaatan. Kamu bayangin aja orang maksiat, ngelakuin yang nggak beres, tiba-tiba gua mau nentuin jodoh nih, gua istikharah. Kira-kira jadi nggak istikharahnya? Oh, tiap hari maksiat, gimana mudah? Coba bayangin, ini imajinasi kita aja. Gak pernah sholat gitu. Gak pernah sholat. Sholatnya istikharah doang, sholat sunnahnya. Kebayang nggak? Wajib ditinggalin nih. Subuh, aduh males bangun. Subuh. Zuhur, keburu pergi. Asar, mau sholat di jalan, males. Ya, nanggung. Maghrib, aduh gua lagi istirahat tuh maghrib. Mepet. Isya ngantuk banget. Kebangun jam 1. Gua istikharah tuh. Kebayang nggak? Yang wajib jelas-jelas itu nggak dilakuin, istikharah dilakuin. Kira-kira bakal dapat nggak? Nah itu dia. Fix, enggak. Iya kan? Udah pastilah kalau kita Tapi lihat. kalau istikharah yang jawabannya dari mimpi itu gimana Ustaz ngebedainnya kalau itu ternyata jawaban dari istikharah kita bukan mimpi godaan? Ada, tentu gini. Mimpi orang-orang yang soleha. Tapi siapa orang yang berani menyatakan dirinya soleh ya? Iya. Dalam kondisi soleh sebenarnya loh. Bukan saya soleh, nama saya soleh kan bukan begitu. Tapi orang yang kondisi dalam kesolehan, soleha, mimpinya itu 1/60 dari wahyu kenabian. Makanya kalau kiai-kiai itu mimpi, yang soleh banget kan kiai itu udah nggak urusan macam-macam gitu. Itu kadang-kadang memang satu petunjuk. Tapi kan beliau ini sudah ketakwaannya sudah jelas, kesolehannya sudah jelas. Iya benar. Nah jangan kita samain kita sama kiai gitu loh. Waduh, jauh banget. Ya kan, makanya kalau kita mimpi, tar dulu, ini mesti ditabayun, diklarifikasi artinya. Mimpi kita nih mimpi memang petunjuk atau mimpi tadi tuh Bunga tidur ya. Bunga tidur aja atau bahkan gangguan setan tadi. Kan bahaya banget tiba-tiba ke mimpi, set, deh. Kenapa yang ke mimpi tiba-tiba saudara gitu ya? Yang nggak boleh dinikahin tiba-tiba ke mimpi gitu. Wah kayaknya gue harus nikah. Gak mungkin kan? Nauzubillah minzalik, gak mungkin kan? Jadi dilihat dulu. Sesuatu yang mimpi itu bertentangan dengan yang namanya syariat atau enggak? Tiba-tiba mimpi, wah gue lagi minum khamar nih, kayaknya petunjuk gue harus minum khamar. Iya nggak? Ngawur kan? Ngawur banget. Udah makin aneh mengatasnamakan istikharah. Iya kan? Gitu. Makanya saya mau lurusin aja. Ini karena anak-anak muda nih kan mesti paham dulu. Iya benar. Kalau mimpi yang nggak beres, udah walaupun dia sholat dulu, itu pasti udah gangguan setan. Karena mimpinya nggak beres. Gitu. Nah sekarang ada orang yang istikharah mimpi. Ke mimpi tiba-tiba sesuatu yang buruk. Dia meyakini bahwa yang buruk ini akan jadi gitu. Nah, akhirnya dia tersugesti sama keburukan ini. Nah, ini berbahaya. Makanya kalau mimpi sesuatu yang buruk, langsung mohon perlindungan sama Allah. Bahwa ini adalah satu bentuk gangguan setan. Ya Allah, jauhkan saya dari bala bencana dan mara bahaya ini.
gitu. Nah ini nih tips-tipsnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke masalah jodoh sih, jangan tiba-tiba istikharah mimpinya bintang film luar negeri. Gimana caranya gitu? Mana dong? Jauh ya. Iya. Habis itu Nasya nih, gitu. Langsung hubungin gitu. Nasya nih kan tidur gitu. Bangun-bangun, aduh, gua mimpi. Mimpinya siapa? Drama Korea. Tiba-tiba yang mimpi drakor gitu. Habis Kan. nonton drakor sebelum Habis nonton tidur drakor. soalnya. Nah, terus tiba-tiba ngotot sama maknya kan. Kita Harus ke Korea. Nggak mau Soalnya tahu mau istikharah sekolah aku di Korea. jawabannya itu. ini istikharah jawaban. Jangan dihalangi. Nah, itulah ya. Jadi Kalau ini Ustadz, dulu kan pernah dengar ya, kita kan awal mimpi basah katanya ya. Terus, kalau orang yang pertama kali mimpi basah, cewek, nah itu jodohnya tuh. emang Ada. waktu mimpi basah dulu, nah jangan-jangan di ini. Emang Sama-sama. ingat yang mana orangnya? Enggak. Nah itu dia masalahnya itu. Jadi kadang-kadang kita suka ngarang-ngarang aja ya. Nah, iya. Nih cowok-cowok yang ada di sini semuanya, yang udah akil balik semua, inget nggak? Kagak ingat. Jangan tiba-tiba, Ustadz saya waktu itu pas akil balik, Ciri-cirinya. ya ciri-cirinya yang kayak ini nih. Katanya. Ah, lu modus lu. Ciri-cirinya agak pirang sih Ustadz. Terus ngelamarnya gitu. Ya, gitu ya. Kamu adalah mimpi basah saya. Aduh jangan lah, nggak ini, nggak tepat lah. Jadi sebetulnya kadang-kadang orang suka ngarang-ngarang aja. Iya. Gini lah, kan itu sebetulnya tanda saja. Kadang-kadang mimpinya jelas sekali, kadang-kadang ada yang tidak jelas juga mimpinya. Orang yang ingat juga enggak, karena itu sebetulnya satu tanda saja gitu. Kan mimpi basah itu satu tanda saja untuk masalah akil balik, satu masalah proses. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa justru dengan adanya itu semua urusan-urusan kita itu kemudian menjadi tanggung jawab yang kemudian ada beban. Kalau misalnya dosa dan pahala itu kemudian jadi sudah diperhitungkan. Kan itu yang jadi masalahnya. Iya. Jadi jangan kemudian mikirnya kan gini nih. Siapa tuh yang ngomong? Kadang-kadang nih kalau udah jurusannya ke sana tuh ngelonjor gitu jurusan. Jadi itu terus yang dipikirin, bukan yang fokusnya tuh bukan kamu tuh jangan begini justru. Anak-anak muda ini ketika masuk akil balik sudah mulai ada ketertarikan lawan jenis, kan gitu. Sebetulnya kan ujiannya di situ. Itu tuh jadi ujian. Gitu, ujian supaya jangan sampai kemudian terjebak ke dalam ujian-ujian yang nanti kita nggak bisa gitu. Itu maksudnya. Ada lagi nih Ustadz, takut biar kita lurusin aja semuanya Ustadz yang pernah saya dengar. Kalau mimpi yang kita tuh inget terus gitu loh Ustadz, misalnya seharian tuh aku keinget terus sama mimpi itu bener petunjuk atau gimana Ustadz kalau kayak gitu? Gini makanya ya, yang tadi lagi sebetulnya. Kadang-kadang mimpi ini kan misteri sekali kan ya. Jadi kadang-kadang mimpi ini kita ingat banget gitu. Iya. Tapi kadang-kadang mimpi apa tadi malam tuh kayaknya asik gue apa gitu. Lupa aja langsung bangun tidur aja langsung lupa. Malah ada saya juga pernah mimpi yang bisa bersambung. Iya pernah, aku juga pernah. Seru kan? Mimpi kebangun, mimpi lagi sambung lagi. Betul. Aduh, itu keren banget ya. Tapi mau diceritain gue mimpi apa, tapi keren banget bersambung. Tapi gue mau ceritain juga bingung. Iya betul. Itulah mimpi. Jadi mimpi itu ada bunga tidur tadi, ya. Jadi reaksi yang kemudian masuk ke dalam subconsciousness. Bahasanya. Alam bawah sadar. Masuk ke dalam alam bawah sadar yang kemudian muncul itu. Itu kita nggak bisa definisikan karena dia muncul begitu saja. Yang kedua ada mimpi yang tadi setan masuk untuk mempengaruhi. Itu mimpi itu. Setan masuk untuk mempengaruhi. Bahkan Rasulullah SAW bilang begini, kalau kalian bermimpi tentang aku, mimpi ketemu Rasul, itu pasti aku, kata Rasulullah. Karena setan nggak bisa masuk dan wujudnya menyamakan serupanya dengan aku. Setan nggak mampu. Gak bisa wujudnya tiba-tiba kayak Rasulullah, nggak bisa. Kalau kayak siapapun bisa, kayak mak kita, kayak siapapun ya, atau kayak pasangan kita, makanya itu bisa setan tuh. Tapi kalau tahunya kita Rasulullah gimana? Kan kita belum tahu. Itu dia. Makanya ketika kita tahu itu Rasulullah, kita tahu.
Ya pokoknya Di saat itu you know it kita aja tahu, gitu. iya. Kan ada satu masa yang ya gue tahu ini. Itu taufiknya itu namanya taufik itu. Jadi dikasih langsung. Beda sama hidayah. Hidayah itu ada usaha untuk mendapatkan. Kalau ini enggak, tahu aja. Langsung tahu. Nah, itu. Nah, makanya siapa orang yang bisa bermimpi Rasulullah SAW? Sulit sekali. Di zaman dulu saja sulit, apalagi zaman sekarang gitu. Ya, hanya orang-orang tertentu, orang-orang soleh tertentu yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, tapi yang jelas maksud saya poinnya adalah yang namanya setan bisa berbentuk siapa aja. Jadi misalnya kakek saya datang di dalam mimpi. Oh iya, terus dia bilang apa? Dia bilang katanya gue mesti pergi dari rumah. Nah, ini kenapa begitu? Pokoknya sesuatu yang buruk, walaupun kakek, walaupun ibu, walaupun siapapun, sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan syariat, pasti aja itu ngawur. Itu setan itu. Tapi sesuatu yang kemudian tidak ada yang bertentangan dengan syariatnya tadi, boleh jadi itu petunjuk. Gitu, jadi caranya tuh nimbangnya, alat ukurnya gitu. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya tadi syariat. Alat ukurnya Quran, alat ukurnya sunnah. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang masuk dalam mimpi, gue mimpi ular. Terus ular artinya apa? Gue artikan saja sesuatu yang insya Allah baik-baik. Di tafsir mimpi, ular itu misalnya nggak baik, Wah, ada gitu. masalah. Gue mimpi, udah, naudzubillah min dzalik. Jauhin aja. Gue mimpi ular insya Allah malah jadi rezeki gitu. Gue mimpi ular malah ya berarti gue harus hati-hati. Nah, kan jadi baik semua. Jangan menentukan hidup dari mimpi berarti. Dikit Google. Kita balik ke istiqoroh, gimana sih cara istiqoroh yang benar itu? Kan cara sholatnya atau apa? Jadi buat gini. teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang lagi ujian ya kan. Mau masuk sekolah perguruan tinggi kayak, mau ujian kayak, mau jodoh kayak, mau skripsi kayak, mau jodoh kayak. Kayaknya udah mulai udah mulai deadline umur ya. Jadi tiap hari lihat tanggal. Januari udah kecoret Ustaz. Iya. Tinggal Februari. Kapan nikah? Mei katanya. Maybe yes, maybe no. Jadi sebetulnya istikharah itu satu pelengkap dari kesolehan kita. Jadi sebetulnya gini, kita mau yang baik-baik di dalam kehidupan. Berarti kan kita harus nabung atau invest yang baik-baik juga. Nggak mungkin kita melakukan yang jelek-jelek, tiba-tiba kita dapat yang baik. Dari mana? Ini mah logika aja. Saya mau ngomong logika dulu, jangan ngomongin agama dulu. Logika aja. Logika, lu lihat orang lu tempeleng gitu. Lu lihat orang lu judesin gitu. Lu lihat orang lu injek kakinya gitu. Kira-kira bakal dapat kebaikan nggak? Kan enggak lah, ini logikanya. Logika ya kan? Nah sekarang kalau ketemu orang senyum, ketemu orang berat bantuin, ketemu orang kira-kira yang dapatnya apa? Nah ini kan logika nih. Makanya kata Allah segala sesuatu kebaikan itu kembali kepadamu. Segala sesuatu keburukan akan datang kepadamu. Nah kamu mau kebaikan kan? Jangan fokus istikharahnya dulu. Lakukan kebaikan ini semuanya. Perbaiki kehidupan kamu yang tadinya suka nyebelin, pulang ke rumah judes, cemberut gitu. Ya janganlah. Maknanya jangan banyak tanya lah, pusing. Aduh, emak digituin kan. Jangan. Lakukan kebaikan dari mulai bangun. Terus sholat-sholatnya jangan ditinggalin. Lakukan terus. Kemudian baru tuh tadi. Yang wajib dilakukan. Baik urusan-urusan hablum minallah itu artinya ritual-ritual. Dan urusan hablum minannas. Gitu kayak sekarang kita nih lagi pengen insya Allah nih hablum minannas nih. Kita lagi pengen dakwah, pengen syiar tentang kebaikan, pengen sharing, kan begitu. Lakukan ini sebanyak-banyaknya. Nanti itu dilengkapi dengan sunnah-sunnah, dilengkapi dengan tahajud, dilengkapi dengan sodako, dilengkapi dengan puasa, dilengkapi dengan seluruh kebaikan-kebaikan. Jadi istikharahnya itu jadi penyempurna. Jadi gitu loh istikharahnya. Karena apa? Karena Allah pengen balas kebaikan kita. Iyalah gitu. Bukan. Jangan istikharah doang. Tapi yang lainnya tadi nggak dijalanin. Makanya saya bilang tadi, minum khamar, jahatin orang, tiba-tiba aduh gue masalah jodoh mau istikharah dulu. Ih pengen getok ya.
bagian mah jodoh istikharah gitu. Bagian sholat subuh Karena udah gitu. mepet istikharah dulu deh yang lainnya. Itu dia, makanya itu maksudnya istikharah yang benar itu adalah dengan ketika dia membangun kebaikan-kebaikan di dalam kesehariannya. Gitu, jadi penyempurna istikharah itu. Gitu. Kalau kita udah ngelakuin nih kebaikan ya semua Ustaz. Nah, kira-kira waktu yang tepat untuk istiqoroh itu kapan ya Ustaz? Tentu Sepertiga gini. malam. Ya, gini. Sebetulnya kan seluruh waktu itu bagus. Seluruh waktu itu bagus. Tetapi ada keutamaannya, gitu lah. Jadi harus diingat dulu, di dalam agama Islam tidak ada yang namanya waktu yang jelek atau waktu yang sial, nggak ada. Ya kan kalau orang-orang tuh ada yang aduh sial nih waktu ini, hari ini sial, hari nggak ada. Di dalam Islam itu seluruh waktu tuh bagus karena ini ciptaan Allah. Namun di dalam seluruh waktu ini selain yang bagus-bagus ada yang utama, gitu, afdal, utama. Hari Jumat itu hari yang utama, ya nggak? Penghulunya para hari itu hari Jumat. Gitu. Kemudian waktu-waktu ada yang disebut dengan makbulnya doa. Mudah diijabah doa itu di waktu-waktu apa? Misalnya di sore hari. Kenapa di sore hari? Ketika saat asar, karena pada saat itulah pergantian shift malaikat. Sama di subuh. Kalau kita paham, kalau kita bisa lihat, malaikat itu di antara asar dan subuh itu ganti shift. Malaikat yang ada di bumi, asar naik, subuh turun nanti. Asar naik, itu ganti shift tuh. Nah disinilah naik dan turunnya semuanya, doa dan lain-lain. Nah itu waktu yang baik. Nah selain itu tentu kalau kita lihat di sepertiga malam. Kenapa ada hadisnya? Allah mendekatkan. Artinya dalam tanda petik, bukan terus kemudian Allah dekatkan, bukan. Tapi Allah mendengarkan curhat kita, Allah memberikan waktu yang spesial kepada kita. Kenapa? Karena di sepertiga malam kita tuh waktunya bisa fokus. Coba sekarang siang-siang abis syuting terus kita berdoa. Lagi mau berdoa gini tiba-tiba keinget makan, keinget mau ada urusan, aduh bayar utang, kan gitu. Tiba-tiba aduh gua ditagih duit nih gitu. Distract kan? Tapi kalau sepertiga malam kita bisa fokus, tenang. Nah itu salah satunya juga yang mendukung. Nah makanya sepertiga malam itu saat yang paling tepat untuk istikharah itu. Walaupun istikharah bisa dilakukan tidak hanya di sepertiga malam. Itu maksudnya. Di sepertiga malam berarti biar lebih khusyuk doang. Lebih khusyuk. Nangis-nangis kita kalau sepertiga malam. Ya nggak? Kalau siang-siang mau nangis nanti dilihatin orang gitu. Apalagi di masjid gitu banyak orang. Tapi kalau di sepertiga malam kita digabung sama kayak sholat tahajud atau sholat yang lain boleh Ustaz? Boleh. Jadi saya mau sholat tahajud dulu nih. Berapa rakaat? Saya mau ngambil 4 rakaat dan tahajudnya. Saya mau sholat apa dulu nih nanti? Boleh. Nanti saya mau ini istikharahnya nih. Ini saya mau witirnya nih. Itu boleh. Tapi jangan satu sholat digabung semua, ya Allah. Saya ini mau sholat isya gabung sholat. Lu gabungannya saya sholat isya, sholat subuh, sholat asar, sekalian aja. Pas lihat lu gabung sholatnya ya. Gua mah digabungnya bukan sehari, udah setahun. Wah, lebih repot lagi. Nah Ustadz, kalau misalkan kita sholat tuh ya sepertiga malam, itu kalau semakin banyak rakaatnya itu semakin bagus ya Ustadz ya? Ya, gini, saya mau tanya dulu, kalau sholat tarawih nyari yang 23 atau nyari yang pendek? Astagfirullah. Ya. Maaf, aduh ya. Gini ya, bagian nanyanya kayak yang benar. Semakin banyak semakin bagus ya. Ngasih kebaikan ke yang lain. Dia kan bilang gitu, semakin banyak semakin bagus ya. Lu sendiri sholatnya, gue mau nyari yang hari pendek. pertama, kedua saya nyari yang ini, ketiga tuh udah. Oh ini. Astagfirullah. Saya tuh paling demen nih kalau kita udah buka-bukaan bener ngomongnya begini. Gini, sebetulnya yang penting itu kan kualitas. Iya. Ya. Walaupun kuantitas juga itu menjadi sesuatu hal yang baik, tapi kualitas jauh lebih baik lagi. Jadi kualitas itu kayak misalnya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ketika kita Al-Fatihah aja menghadirkan Allah, itu kualitasnya bagus sekali dari doa. Apalagi tahu artinya, ya Allah,
dengan namamu ya Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih ya Allah. Ya Allah, saya ini segala puji bagi engkau ya Allah. Kan itu tuh langsung connect tuh. Iya. Ya kan? Beda sama lu baca doanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Aduh, gua makan apa hari ini? Sholat sih sholat, tapi pikirannya mau pergi ke sini, jemput si ini, aduh pengen nonton pandemi, kok repot lah. Pas sholat subuh biasanya. Ya kan, kusut kan? Nah, artinya kalau banyak tapi kualitasnya kayak tadi juga nggak bagus. Cuma ya Ustaz. Nah, makanya kualitas diperbaiki. Tetapi ada orang-orang yang selalu ingin menambah, kenapa? Karena tadi itu kurang asik ya. Ini sholatnya kayaknya nggak khusyuk nih, saya mau yang sekarang mau. Jadi itu juga bagus. Gitu. Jadi upaya kita semakin banyak ya semakin bagus juga gitu. Takutnya udah mas sedikit nggak kualitas gitu. Gitu. Iya nggak? Udah mas sedikit nggak kualitas, makanya kita cari-cari yang enak-enak lah gitu. Kayak misalnya gini, kalau sunnah Rasulullah SAW biasanya berapa banyak sih? 11 rakaat lah misalnya, 8 kemudian 3 witir, 8. Misalnya mau istikharah mah cukup aja 2 tapi kualitasnya keren gitu. Tapi kalau yang salat malamnya apa nih, mau 4 rakaat, mau 8 rakaat silahkan. Itu bagaimana ininya kita, kebiasaan kita gitu. Bagaimana kenikmatan dan lain-lain. Karena kalau udah tahu nikmatnya udah repot lah, bener. Kalau udah tahu nikmat nggak mau cuma sedikit pengen nambah. Iya, benar tuh. Ya iyalah. Orang kan ada orang nggak suka jengkol. Dia makan jengkol. Kata orang yang nggak suka, bau banget, malas banget. Kata orang yang suka, gue seneng banget, gue nambah banget. Karena dia udah tahu nikmatnya makan jengkol kan gitu. Iya, betul. Buat orang yang belum, ya gimana caranya? Nah makanya tadi saya bilang, udah pernah istikharah belum? Belum. Nah itu dia. Lu cobain dulu. Baru gini istikharah. Gue jadi lebih pede ya ketika gue memutuskan sesuatu. Insya Allah apapun yang gue putuskan nanti ada muncul kebaikannya kan gitu. Lebih pede. Jadi emang kita berdua ini belum pernah ada yang sholat istikharah, Ustaz. Justru karena ngomong begini, insya Allah jadi sholat istikharah kan gitu. Terus sekarang mau tahu Ustaz caranya kayak gimana kalau mau sholat istikharah, dari doanya, niatnya dan lain-lainnya Ustaz. Iya, sebetulnya sholat istikharah itu sama sholat sunnah yang lain. Tapi sholat ini dikhususkan secara niat pertama. Secara niat dikhususkan betul-betul kita memohon kebaikan dari apa yang nanti kita putuskan atau kita ditunjukkan kepada kita oleh Allah apa-apa yang baik untuk kita. Kan itu sholat istikharah. Nah, jadi doa-doanya sama seperti sholat sunnah standar. Dari mulai takbiratul ihramnya gitu, semuanya sama gitu. Hanya masalah doa-doa, ada doa-doa khusus. Nah, doa-doa khusus ini kalau misalnya kita nggak biasa, nggak paham atau nggak hafal, pakai saja doa-doa yang kita pahami, pakai bahasa Indonesia gitu. Biasa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Ketika memohonnya ya, bukan ketika sholatnya nggak boleh. Kalau sholatnya sholat sebagaimana sholat Rasul, tapi ketika berdoa, doa tuh panjatkan sesuatu yang kita tuh connect sama Allah gitu. Ya, jadi memohon kebaikan. Kan kayak misalnya arinal haqqo warzuqna tidak tiba'ah arjina batila batil warzuqna tinabah gitu kan. Jadi ya Allah tunjukkanlah yang baik betul-betul baik, yang batil betul-betul batil, yang baik betul-betul baik gitu. Itu kan sebetulnya memohon kepada Allah. Ya kan? Arinal haqqo itu ya. Ngomongin doa nih Ustaz. Doa itu kan dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh ya Ustaz ya. Tapi kalau kita nggak tahu artinya itu gimana cara bersungguh-sungguh? Itu ya? justru itu. Ini karena pakai bahasa Arab kita nggak tahu. Makanya gini, setiap doa itu dipelajari setidaknya kalau sulit untuk memahami per kata, per tematiknya tahu. Intinya tahu kita. Iya, jadi misalnya, kalau misalnya kita tahu itu enak banget. Misalnya gini, kita tahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua juga tahu itu. Apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Kalau kita cuma tahu tapi nggak dimasukin ke dalam kepala juga ya akhirnya melayang dia. Cobain aja A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sementara mikirnya gue mau makan siang nih abis ini. Repot kan? Tapi coba kalau dikonekin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan nih, saya lagi kegoda ya Allah. Itulah.
Iya, betul. Beda kan? Beda. Apalagi kalau dia memahami katanya dan perkataannya paham. A'udzu. Aku berlindung. Kalau pemaknaan dari aku berlindung itu, misalnya gini, anak kecil, kalau dia ini anak-anak kecil usia-usia PAUD gitu, kalau dia digangguin sama orang misalnya yang lebih besar atau dibully itu misalnya anak SD gitu, yang paling pertama dia inget siapa? Paling pertama siapa? Ibunya. Ibunya pasti, ya nggak? Dia langsung nyari ibunya. Kenapa dia nyari ibunya? Yang melindunginya mungkin. Karena dari sejak dia bayi, dari sejak dia janin, yang memberikan rasa aman siapa? Ibunya. Yang memberikan kenyamanan siapa? Ibunya. Yang memanjakannya ibunya semua. Ibu buat dia itu udah betul-betul pelindungnya, betul nggak? Iya, betul. Jadi yang muncul siapa? Ibunya. Ibunya. Ketika dia ketemu ibunya, muncul perasaan aman, muncul perasaan nyaman, betul. muncul secure, kan betul nggak? Ya kan? Iya, Sudah seperti itu nggak kamu meminta kepada Allah? belum. Nah, Itu dia nggak masalah. tahu caranya tadi. Cakep. Ini masalahnya. Kalau kita seperti itu, seperti kita lihat ibu kita, udah ada ibu mah aman. Iya. Ini kayak udah ada Allah aman. Lu bisa begitu nggak? Iya. Itu dari a'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Iya, betul. Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang mengurusi kita, yang menghidupkan kita setiap detiknya, enggak tidur, enggak ngantuk, ngurusin kita terus. Kebayang nggak? Jauh lebih dari ibu kita. Cuman kita nggak connect sama Allah. Kita nggak connectin ini. Karena kita belum tahu caranya, tapi udah kepingin kan ya. Jadi nanti ya. Ini caranya nih begini nih. Caranya nih ya buat teman-teman semuanya nih. Berlindung tuh dari hidung-hidung belang. Itu baru satu ayat auzubillah. Iya, belum yang lain. Bismillah. Coba. Kebayang nggak? Iya. Lu paham benar-benar Al-Fatihah, hidup nyaman. Baik lagi ya Ustaz, karena udah tahu nikmat, udah menikmati jadi Itu dia, tahu. gitu. Aduh, benar-benar deh. Kalau kita belajar agama dengan cara yang mudah seperti ini, santai gitu, kita tuh bisa masuk. Betul Ustaz. Wah, kalau Jadi yang, kayak yang langsung serius-serius gitu tuh, ngantuk gak sih? Iya, betul. Maaf nih Ustaz. Astagfirullah. Kalau anak-anak muda gini ya, Iya. kayak kita ya, nggak tahu yang lain juga. Tapi kalau Kan- dari, gue sih gitu. Iya, enakan nyantai jadi gampang masuk kayak lagi kita ngobrol biasa aja. Kita harus punya ilustrasinya begitu. Bagian gini, ya, auzu ini masih masalah auzu nih. Bagian dulu nih, kalau misalnya kita lewat satu daerah kadang-kadang yang banyak remannya, tau gak? Kalau di Bandung disebutnya Jalan Gang 1000 Punten. Kenapa tahu nggak 1000 Punten? Karena itu karena banyak remannya punten. Ya takut kita jalan cedot ya. Jadi Gang 1000 Punten nih. Kalau kita lewat sana tuh saya kalau lewat sana tuh udah ngeri nih. Ya, ngeri nih. Diliatin lah, belum nanti palakin gitu. Tapi satu hari saya kenal sama rajanya di situ. Kenapa? Karena rajanya jualan celana. Celana zaman dulu celana kargo. Iya. Aku beli aja celana kargonya. Gue pakai dong di situ celana mereknya kan merek si Raja Reman. Langsung gak ada yang Saya lewat situ pede langsung. Kenapa? Lu lihat aja. celananya. Lu gangguin gua, nih celananya celana siapa lo? Celana bos lu. Celana bos lu ya kan? Ya kan? Hanya dengan celana si Raja Reman, saya merasa aman. Ini Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang ngatur semuanya, Allah yang kemudian membuat segala sesuatu. Coba kebayangin. Kebayang nggak lu kalau hadirkan Allah di sini? Lu takut sama siapa? Agak ada. Cuma takut Itu sama Allah. sebenarnya permasalahan kita semua ya. Kita semua aku ngaku. Semua juga. Ya, permasalahan saya juga sih. Artinya kan, tapi begitu caranya. Ketika seseorang menghadirkan Allah, selesai urusannya. Dia, iya. Makanya ayatnya gini. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, niat yang kuat, benar-benar menguatkan diri kalian, tawakal sama Allah udah. Gitu. Ya Allah, mudahkan ya Allah, ya Allah jodoh, ya Allah. Saya ini mau berusaha cari jodoh yang soleh ya Allah gitu. Tapi ya Allah bantu, tuntun ya Allah. Saya serahkan kepadamu tapi saya mau usaha maksimal. Kan gitu. Pede kita. Bismillah lah. Bismillah ya. Ya, langsung pengen Pulang sholat. dari sini dapat. Langsung pingin Nah Ustaz,
balik lagi ke jodoh Ustaz. Oke. Biasa. Kalau mau mepet udah deadline. Udah deadline. Kalau mau sholat istikharah menentukan jodoh, itu ada ketentuannya nggak sih Ustadz? Kayak aku pengen minta pasti kan jodoh minta yang terbaik, minta semuanya, itu ada ketentuannya nggak Ustadz? Atau sama kayak yang lain? Ada 4. Nih yang diajari Nabi nih. Ada 4. Lo cari jodoh. Bisa lihat yang paling cakep. Cantik banget atau cakep banget, ya enggak? Boleh? Boleh. Fisik ya Ustadz berarti? Fisik. Bisa, ini mah keturunannya men. Oh, bokapnya udah mah anak satu-satunya, kaya raya lah. Udah aman hidupnya. Gue nikah sama dia 7 turunan nih gue. Boleh aja. Boleh. Atau ketika kita lihat apa dia karena agamanya nggak sih? Soleh atau soleha, dia benar-benar takwa, dia jujur orangnya dan lain-lain gitu. Nah, dari kesemuanya itu, pilihlah yang karena agamanya, itulah yang akan menyelamatkan kalian. Gitu. Jadi bisa dari karena hartanya, bisa dari karena kecantikannya, bisa dari karena keturunannya, tetapi pilihlah dari yang keempat apa? Dari karena agamanya. Kalau dia kaya, turunannya bagus, berarti bonus. Nah, makanya kalau saya gini, lihat soleh, soleha, ya asik alhamdulillah. Bonus nih, cantik, anak satu-satunya, kaya raya lagi, cakep. Udah. Angkut udah. Itu mah udah langsung aja bikin proposalnya. Asal presentasi. agamanya nggak yang tadi Ustadz, ngaku-ngaku istikharah. Itu Tapi nggak sholat. Biasaan nih wanita. Itu jangan mau, kan biasanya gini, laki-laki mah senang gombalin, perempuannya lebih senang lagi digombalin kan gitu. Seneng Ustaz. Dia udah tahu dia ini gombal nih tapi seneng gitu. Tapi seneng. Rata-rata gitu ya. Jadi Ustaz? bukan salah laki-laki suka gombalin, tapi Ya, salah Dikasih salah lahan. laki-laki. Dikasih lahan gombal. Dikasih lahan ya. Begitu gitu ya. Jadi pilih yang itu tuh. Jadi minta istikharah ke Allah, ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, saya minta yang soleh. Kalau nasihat nih ya, saya minta laki-laki yang soleh yang jadi membawa saya tuh ke surgamu kelak ya Allah. Yang cakep juga ya Allah gitu. Yang kaya juga ya Allah sekalian ya Allah kan gitu. Yang keturunan baik-baik juga ya Allah. Minta semuanya. Kalau kita sebut orang boleh nggak Ustadz? Misalkan tadi Namanya. ini banyak, iya misalnya kita nyebut namanya siapa gitu orangnya. Boleh. Jadi gini, kalau minta sama Allah mah boleh apa aja. Tapi harus ingat bahwa Allah tuh nggak akan kasih yang kemudian zong. Gitu. Allah akan kasih yang terbaik. Gitu. Jadi boleh jadi kita minta, ya Allah saya pengen sama si ini nih gitu ya. Tapi kok nggak dikasih sama Allah, dikasihnya yang ini gitu. Boleh jadi pada saat itu yang ini yang terbaik buat kita, bukan yang tadi. Walaupun kita udah sebut namanya, Walaupun tapi udah sebut bukan namanya, jawabannya iya. itu ya. Mikir-mikir juga milihnya. Mintanya ntar yang ketinggian banget. Sadar diri ya berarti. Ya, tapi kan saya selalu gini ya, kalau untuk perjodohan nih buat semua juga yang lihat ya. Gini. Sebetulnya kan Allah muqallibul qulub, Allah yang membulak-balikan hati. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah condongkan hati dia itu kepada kita ya Allah, kepada saya ya Allah, condongkan hatinya gitu. Jadi memohon kepada Allah agar supaya dia boleh nggak suka ngelihat tampang kita, dia boleh gua males dan lain-lain, tapi kalau hatinya udah kepaut gitu, mau apa? Kadang-kadang orang tuh gitu, gua nggak tahu nih kenapa gua mau sama dia ya pada ya namanya selera tipe juga enggak gitu ya. Kadang-kadang ada begitu kan. Yang maut dari dia apa? Yang maut doanya men. Berarti doanya dia kencang banget. Gitu. Jadi karena soleh akhirnya sama Allah dikasih gitu. Kak, ini ngomongin PDKT nih. Ada nggak ketentuan dalam Islam untuk PDKT nih? Ada justru Islam itu sangat menjaga tentang permasalahan hubungan antara orang sama orang, apalagi ya yang asmaran begini juga. Karena kan di dalam Islam tuh PDKT itu bisa dipahami dengan ta'aruf namanya. Saling mengenal, ta'aruf. Tetapi karena di dalam Islam tuh ada syar'inya, ada ketentuannya saling mengenal ini. Yang paling berbahaya dari pasangan muda-mudi yang sudah masuk dalam usia menikah atau siap pernikahan atau lebih tepatnya sudah akil balik gitu ya. Yang paling berbahaya ini kan setan itu ingin menjerumuskan mereka ke dalam
kemaksiatan, perzinahan. Iya. Nah, ini yang menjadi urusan kenapa akhirnya muncullah aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan. Seperti misalnya laki-laki kalau kamu sudah siap menikah, kamu tapi belum, godol basor kata Allah. Apa? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan itu dalam poin yang luas. Jadi bukan ngelihat cewek tundukin pandangan, tapi di sininya nggak lepas-lepas gitu kan. Pas bagian ngelihat sih tunduk pandangannya, tapi di sini bayangannya yang tadi ngelonjor itu kan. Nggak, tundukkan pandangan itu menahan diri untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang nanti membawa kita kepada kemaksiatan. Menahan diri. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu pemuda yang siap menikah tapi belum, perbanyaklah saum, puasa. Puasa itu akan mengendalikan nafsu. Oh, kalau orang puasa keren. Dia orang yang ahli puasa, terbiasa puasa. Dia tuh terbiasa mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya. Tapi yang puasa beneran ya, bukan puasa cuman puasa makan doang. Bagian makan, lu jangan makan depan gua, lu apa lu jadi berantem. Ini puasanya puasa apa sih? Puasa nyiksa orang yang lain. Repot banget. Nggak, tapi puasa dalam arti yang sebenarnya dia menahan gitu. Nah, itu nah. Kemudian tadi ta'aruf PDKT yang kemudian menjaga jangan sampai berhalwat. Halwat itu berdua-duaan di tempat yang nantinya bisa membawa kita, orang ketiganya cerita huma itu syaitan, yang ketiganya setan. Gini ya, kalau orang udah berdua nih, muda-mudi udah berdua, setan itu akan memperindah pandangannya. Jadi ganteng, jadi lu cakep banget nih sekarang itu. Iya, apalagi ada orang yang sambil minum homer. Waduh. Lu cakep banget, lu cantik banget. Iya bener. Bagian kemudian nanti udah sadarnya lihat, waduh gila banget ini kenapa begini? Mukanya hancur banget. Itu karena setan yang mengganggunya gitu. Yang penting dia melakukan kemaksiatan. Nah makanya naudzubillah min dzalik. Hindari hal-hal yang seperti itu. Nah, karenanya di dalam PDKT Islam kita itu kayak begini, tidak berkhalwat. Jadi dalam satu ruangan, walaupun dalam kamera kelihatannya kayak berdua, tapi kan enggak, tapi kan banyak nih. Nah itu artinya apa? Artinya menjaga diri supaya terjaga, ada orang-orang yang lihat juga, jangan sampai tadi setan kemudian bisa mengganggu pikiran dan lain-lain. Itu. Nah ini PDKT begini, gitu yang kemudian bisa kita lakukan sambil di situ kan saling mengenal, gitu. Nggak ada urusan test drive dulu, jangan, nggak bisa, nauzubillah itu. Dengar. Gua mau test drive dulu. Test drive gimana lu? Lu emang disamain sama motor lu gimana lu? Test drive gitu. Seminggu dulu. Nauzubillah nggak bisa tuh. Anak muda sekarang sih bagian test drive nggak jadi ah. Lu mah ngetesnya doang gitu. Banget ya. Oh repot. Ada ini nggak Ustadz, pesan-pesan buat sobat religiwan nih Ustadz, yang untuk mencari jodoh atau lagi pengen sholat istikharah, menentukan sebuah pilihan lah Ustadz intinya. Ya. Pesan-pesan. Nah nih sobat religiwan begini ya. Tentu sobat-sobat religiwan ini para jomblowers yang udah deadline. Termasuk hostnya yang ngitung kalender, udah kalender Jawa di bawah, kalender Hijriyah ada, semua kalender ditumpukin sama dia. Ya? Nah, yang udah deadline begini. Pertama, tentu kita mohon kepada Allah segala sesuatu kebaikan. Mohon sama Allah. Apakah itu jodoh, apakah itu rezeki, semua mohon sama Allah. Nah, untuk mendatangkan kebaikan ini, makanya sobat religiwan, kita harus invest dengan kebaikan juga, gitu. Benar. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita niatkan untuk membuat, insya Allah kalau saya buat kebaikan ini Allah pasti akan balas dengan berkali-kali lipat. Ya Allah, boleh nggak saya nih kayak yang tawasul gitu, kayak yang saya mau melakukan segala sesuatu ini tapi saya tuh pengen sekali dikasih sama Allah jodoh yang membawa saya. Boleh. Karena jodoh ini kan salah satunya kalau menikah ini menyelamatkan setengah agama tuh. Oh, kan penting sekali menikah itu. Nah, makanya memohon kepada Allah dan melakukan hal-hal terbaik. Jadi yang saya sarankan adalah lakukan kebaikan-kebaikan sesama, hablum minan nas tadi. Kebaikan sesama tuh ini kalau saya breakdown gini. Yang sederhana yang kamu bisa. Jangan cepat marah sama orang. Itu kan kebaikan juga. Perbanyak senyum, tolongin orang. Benar. Jadi
ringan untuk menolong orang gitu. Tolongin orang. Walaupun kita nggak punya yang namanya harta, tapi kan kita punya tenaga. Setidaknya kita juga punya empati untuk nolongin itu gitu. Ya, itu lakukan kebaikan. Kemudian lakukan kebaikan-kebaikan hablumnallah. Yang tadi tuh, sholat jangan bolong-bolong lu. Lakukan yang sunnah-sunnah. Puasa deh puasa. Istikharah untuk melengkapi semuanya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mau jodoh, jangan kemudian taunya cuma istikharahnya doang. Jangan. Nggak jadi nanti. Tapi dari awalnya dibangun kebaikan dan lain-lain. Jangan lupa lu usaha. Iya, lu diam diri. Minta jodoh nggak pernah ketemu sama orang ya gimana? Minta jodoh di rumah nggak bisa. Tapi gini, mau jodoh yang seperti apa? Mau jodoh yang soleh? Ya kalau di tempat dugem kira-kira ada nggak gitu loh. Nah, jadi jangan salah tempat lu. Mohon sama Allah, ya Allah berikan saya yang hafal 30 juz, tapi tiap malam dugem. Ya apalnya lain lah gitu. Ya kan? Nah, kalau yang mau kemudian yang soleh, yang hafalannya bagus dan lain-lain, carinya bukan di tempat-tempat yang seperti itu tempatnya. Nah kemudian, ya Allah jangan yang cuman hafal doang tapi nggak baik gitu. Saya pengen yang hafal Quran tapi yang soleh. Nah, lihat kebaikan dia gitu, diamati, observasi kan gitu kan? Iya, kita lihat atau dengar dari teman-temannya, ini dia sama ibunya baik banget, sama kakaknya baik banget, sama teman-temannya baik banget, kita lihat gitu. Kemudian visinya seperti apa, ngobrol-ngobrol begitu, nggak apa-apa diseriusin gitu beneran. Kadang-kadang suka geli ya dengernya ya, tapi memang ini kan masa depan. Ya kadang-kadang geli kan dengernya, masa sih gua nanya sama dia, lu visi ke depan apa? Oh visi misi, kenapa gua jadi kayak perusahaan gitu? Enggak, tapi maksudnya jangan ditanya visinya apa, bukan. Tapi lu kalau ke depan tuh maunya apa sih, bayangan lu apa sih? Lu cita-citanya apa, jadi pilot? Ah itu mah udah biasa gitu. Maksudnya lu mau seperti apa? Rencana hidup. Rencana hidup. Kalau misalnya dia rencana hidupnya kan kita bisa tahu. Orang yang visioner itu yang avant-garde, yang berpikir jauh ke depan, ya dia tuh bukan hanya urusannya pengen menghasilkan kesuksesan di dunia, pasti dia pengen di akhirat juga. Makanya pasti dia berpikir, aduh, gua mau pengen nanti haji sama bini gua. Ah, itu udah lumayan keren tuh ya. Terus kita tanya, terus emang udah pengen haji, terus lu ngapain sekarang? Gua udah buka rekening haji dong. Oh kan? Oh, ada. Bukan cuma angan-angan belaka. Kalau ngomong ini. Kalau cuman angan-angan doang, mah itu bisa jadi modus-modus doang kayak tadi tuh. Saya kemarin istikharah yang muncul kamu. Coba tanyain sama teman-teman yang lain. Jangan-jangan dia ke 5 perempuan ngomongnya sama. Mana yang mengiyakan? Nanti 5-5-nya datang, kamu ngomongnya saya istikharah. Iya, saya pas lagi tidur ke mimpinya kalian lagi berlima gitu. Belum spesifik ternyata ceritanya. Belum spesifik. Bukan cuma satu-satu. Dikumpulin lagi. Ya, kira-kira itu Sobat Rejiwan. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Makasih banyak Baik, Ustaz Udah atas datang di ilmunya. podcast Islami kita. Semoga bisa ketemu lain waktu lagi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.